Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulung Jelo Prasetyo dari kelas 10 AKL 4, absen 16. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran sejarah tentang rute penjajahan samudera kerajaan Portugis ke Indonesia dengan mengutamakan beberapa poin berikut. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua pelaku atau tokoh, yang ketiga kenapa mereka ke Indonesia, dan yang keempat pertama kali di Indonesia tiba di mana. Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa Eropa yang mempelopori penjelajahan samudera. Kedua bangsa tersebut menghadapi kesulitan ekonomi paling parah sejak jatuhnya Konstantinopel. Oleh karena itu, Portugis dan Spanyol memutuskan untuk mencari jalan menuju daerah penghasil barang-barang yang dibutuhkannya, terutama rempah-rempah. Alhasil, persaingan di antara kedua bangsa tersebut tidak dapat dihindari. Untuk menghindari perseteruan lebih lanjut, lahirlah Perjanjian Tordesillas pada 7 Juni 1494. Lewat perjanjian tersebut, Portugis dan Spanyol sepakat membagi dunia menjadi dua bagian dengan garis demarkasi atau khayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Daerah di sisi barat adalah kekuasaan Spanyol, sementara Portugis di sisi timur. Oleh karena itu, dalam melakukan penjelajahan samudera, bangsa Portugis menempuh jalur timur, lewat pantai barat Afrika sampai ke Tanjung Harapan, kemudian menyusuri pantai timur Afrika menuju ke Calicut, India. Kronologi penjelajahan samudera bangsa Portugis. Pangeran Henry the Navigator, putra Raja Portugis, menjadi salah satu tokoh yang sedari awal berhasrat besar untuk memajukan dunia pelayaran di negerinya. Beberapa pelaut bangsa Portugis yang kemudian dikenal mempelopori penjelajahan samudera adalah Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque, dan Franciscus Xaverius. Berikut kronologi penjelajahan samudera oleh bangsa Portugis. 1412, Pangeran Henry the Navigator memerintahkan ekspedisi pertama ke pantai Afrika dan Kepulauan Kanari. Pada 1455, Benteng Kepausan Romanus Pontifex membenarkan penjelajahan Portugis dan menyatakan bahwa semua daratan dan perairan di selatan Bojador dan Sabe Saunar adalah milik raja-raja Portugis. Pada 1471, João de Santarém dan Pedro Escobar melintasi khatulistiwa dan menemukan belahan bumi selatan. Pada 1488, Bartolomeu Dias berhasil mencapai Tanjung Harapan dan memasuki Samudra Hindia. Pada 1495, perjalanan João Fernandes dan Pedro Barcelos ke Greenland. Pada 1498, Vasco da Gama memimpin armada untuk merintis jalan yang pernah ditempuh Bartolomeu Dias menyusuri pantai timur Afrika dan berhasil sampai di Calicut, India. Di saat yang sama, Duarte Pacheco Pereira menjelajahi Atlantik Selatan dan pantai Amerika Selatan di utara Sungai Amazon. Pada 1500, Pedro Alvarez Cabral menemukan Brasil dalam perjalanannya ke India. Pada 1509, Diogo Lopes de Sequeira berhasil tiba di Malaka namun diusir. Pada 1511, ekspedisi Alfonso de Albuquerque sampai di perairan Selat Malaka dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Pada 1512, Afonso de Albuquerque tiba di Maluku, sementara Antonio de Abreu menemukan Pulau Timur dan mencapai Kepulauan Banda, Pulau Ambon, dan Seram. Pada 1513, Jorge Alvarez dan Rafael Perestrello memimpin kapal dagang Eropa pertama yang menyentuh pantai Cina. Pada 1519 sampai 1521, ekspedisi Fernão de Magalhães menjadi rombongan pertama yang diketahui berlayar dari Samudra Atlantik ke Samudra Pasifik. Pada 1542, Fernão Mendes Pinto, Antonio Mota, dan Francisco Shimoto mencapai Jepang. Pada 1606, Pedro Fernandes de Queiroz menemukan negara Vanuatu dan mencapai Australia. Pada 1636 sampai 1638, Pedro Teixeira melintasi Sungai Amazon dan mencapai Quito, Ekuador. Kekuasaan Portugis di Indonesia. Penjelajahan samudera menjadi salah satu sebab masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Pada 1511, bangsa Portugis lewat ekspedisi yang dipimpin Afonso de Albuquerque berhasil merebut dan
menduduki Malaka, kemudian datang ke Maluku pada 1512. Tanpa diduga, Spanyol muncul dari arah Filipina yang dipimpin oleh Kapten Sebastian Delcano pada 1521. Persaingan antara Portugis dan Spanyol pun kembali terjadi, namun berhasil diselesaikan melalui Perjanjian Saragossa pada 1529. Perjanjian tersebut mengharuskan Spanyol kembali ke Filipina, sementara Portugis tetap di Maluku. Saat Portugis bersitegang dengan Spanyol, hubungan Ternate dan Tidore juga memanas. Ternate kemudian meminta jaminan dukungan terhadap Portugis untuk menghadapi Tidore. Portugis pun menyanggupi dengan syarat mendapatkan hak monopoli rempah-rempah di Ternate. Akibatnya rakyat Ternate sangat dirugikan karena monopoli yang dilakukan Portugis. Kekuasaan Portugis di Maluku berlangsung cukup lama, sekitar tahun 1512 sampai 1641. Setelah jatuhnya Konstantinopel, Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia. Tokoh penjelajah samudra dari Portugis yang berhasil mencapai kepulauan Indonesia lebih dulu adalah Alfonso de Albuquerque dan Antonio de Abreu. Begitulah video pembelajaran sejarah tentang rute penjelajahan samudra kerajaan Portugis ke Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.